Bab 1338, Tuan Muda Pulau Divine Phoenix. Sebenarnya, ada saat sebelumnya ketika Su Zimo bahkan memicu niat membunuh terhadap sosok perkasa Heavenly Phoenix. Jika Mighty Figure Heavenly Phoenix mengambil inisiatif untuk menantangnya, itu berarti tebakannya benar. Dia kemudian akan menyerang secara logis selama pertarungan dan bahkan jika dia tidak membunuh Mighty Figure Heavenly Phoenix, dia akan melumpuhkan yang terakhir. Sayangnya, sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak mengungkapkan apapun. Dia hanya berdiri di belakang dan membiarkan Jing Ming dan Jing Seng masuk. Sejak awal, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang para pembudidaya lainnya ragu-ragu, sosok perkasa Heavenly Phoenix adalah yang pertama melangkah maju dan memimpin untuk mengakui dia sebagai Tuan Muda. Oleh karena itu, bahkan jika Su Zimo dapat merasakan bahwa sosok perkasa Heavenly Phoenix memiliki motif lain, dia tidak memiliki bukti. Semuanya hanya spekulasi dan perasaannya. Jika itu adalah kultivator lain, mereka akan meneteskan air mata saat melihat sosok perkasa Heavenly Phoenix memimpin untuk mengakui dia sebagai Tuan Muda dan mengembangkan kepercayaan tak terbatas padanya. Namun, Su Zimo telah melalui terlalu banyak pertumpahan darah dan rencana di dunia kultivasi. Dia percaya pada intuisinya. Itulah mengapa dia dijaga dari Mighty Figure Heavenly Phoenix sepanjang waktu. Selanjutnya, dia tidak akan santai bahkan jika Mighty Figure Heavenly Phoenix mengambil inisiatif untuk sujud. Sebaliknya, dia akan lebih dijaga. Apa yang kalian tunggu? Cepat dan sambut Tuan Muda. Petik 2. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berbalik dan mengingatkan banyak pembudidaya Divine Phoenix Island tidak jauh. Salam, Tuan Muda. Banyak pembudidaya bereaksi dan membungkuk. Mo Ying senang dan tersenyum juga, menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo. Salam, Tuan Muda. Bagus, Phoenix Surgawi. Master Pulau dari Divine Phoenix Island sedikit mengangguk memuji tindakan Mighty Figure Heavenly Phoenix. Awalnya, ada kemungkinan besar konflik yang intens akan pecah di Divine Phoenix Island dan bahkan mungkin berubah menjadi perselisihan internal. Sekarang sosok perkasa Heavenly Phoenix telah mengambil inisiatif untuk sujud, itu setara dengan menyelesaikan konflik. Tuan Pulau, saya memiliki permintaan yang lancang. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berlutut dan berkata, tidak perlu untuk itu, Phoenix Surgawi. Jangan ragu untuk mengungkapkan pikiran Anda. Master Pulau dari Divine Phoenix Island senang bahwa pertarungan terhindar. Dia melambaikan lengan bajunya dengan tergesa-gesa dan membantu Mighty Figure Heavenly Phoenix berdiri. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata dengan suara yang dalam, meskipun Jing Ming dan Jing Seng membuat kesalahan besar, itu tidak disengaja. Kamu ingin memohon belas kasihan untuk mereka berdua. Master Pulau dari Divine Phoenix Island sedikit mengernyit. Tidak, sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata dengan tulus, saya tahu bahwa Anda hanya mengatakannya karena dendam ketika Anda menyebutkan bahwa Anda ingin melumpuhkan kultivasi mereka sebelumnya. Saya ingin menerima hukuman atas nama mereka berdua. Tuan Pulau, tolong tunjukkan belas kasihan dan beri mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Petik 2. Mereka berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai alam karakteristik Dharma, itu tidak mudah. Jing Ming dan Jing Seng sangat tersentuh sehingga mata mereka berlinang air mata saat mereka bersujud berulang kali kepada sosok perkasa Heavenly Phoenix dan Master Pulau dari Pulau Divine Phoenix dalam keheningan. Su Zimo terdiam. Harus dikatakan bahwa itu benar-benar bukan kebetulan bahwa sosok perkasa Heavenly Phoenix memiliki prestise seperti itu di Pulau Divine Phoenix. Dia melakukan trik di sana. Dia tidak memohon belas kasihan dan meminta Tuan Pulau dari Pulau Divine Phoenix untuk melepaskan Jing Ming dan Jing Seng. Sebaliknya, dia mengusulkan untuk mengambil hukuman atas nama Jing Ming dan Jing Seng. Status seperti apa yang dia miliki? Dia adalah sosok perkasa tubuh konjoin yang memiliki Divine Phoenix Bond. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bukan Tuan Muda, statusnya di Divine Phoenix Island sangat tinggi dan tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Tidak mungkin Master Pulau dari Divine Phoenix Island bisa memberikan hukuman berat setelah saran Mighty Figure Heavenly Phoenix. Memang, Master Pulau dari Divine Phoenix Island memandang sosok perkasa Heavenly Phoenix dalam-dalam. Karena itu masalahnya, pergilah ke tepi laut selatan dan hadapi tebing untuk merenungkan tindakanmu. Terima kasih, Tuan Pulau. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tersenyum lembut. Hukuman itu hampir dapat diabaikan. Master Pulau dari Divine Phoenix Island menoleh untuk melihat Mo Ying. Aku akan menyerahkan akomodasi Tuan Muda, istana, dan urusan sehari-hari kepadamu. Iya, Mo Ying mengangguk. Sebagai petugas pedang, Mo Ying melayani siapapun yang menggunakan pedang jiwa naga. Master Pulau dari Divine Phoenix Island berbalik untuk pergi. Tuan Muda,
saya harus menuju ke tepi laut selatan untuk merenung dan tidak akan dapat melayani Anda untuk saat ini. Tolong jangan salahkan saya, angka perkasa Heavenly Phoenix meminta maaf. Jangan khawatir, Su Zimo memberikan senyum palsu. Saat itu, suara Master Pulau dari Divine Phoenix Island terdengar di luar Dragon Soul Hall. Semua orang dari Divine Phoenix Island, dengarkan. Dragon Soul Saber sudah memiliki Master dan sekarang, Longmo akan menjadi Master muda dari Divine Phoenix Island. Semua orang dari Divine Phoenix Island, kamu harus mematuhi perintah Tuan Muda mulai sekarang. Meskipun suaranya tidak keras, itu menyebar ke setiap sudut pulau Divine Phoenix. Setiap makhluk hidup dari Divine Phoenix Island tahu satu hal, Tuan Muda dari Divine Phoenix Island telah didirikan. Bukan sosok perkasa Heavenly Phoenix yang mereka kenal, tetapi seorang kultivator bernama Longmo. Seketika, Divine Phoenix Island gempar. Tiba-tiba, perasaan surrealis muncul di hati Su Zimo. Setelah dia lolos dari kematian melalui arus liar kehampaan, dia tiba di Divine Phoenix Island dan secara kebetulan yang aneh, menjadi Tuan Muda Divine Phoenix Island dengan sosok perkasa tubuh konjoin sebagai pelayan. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia bisa memobilisasi seluruh Divine Phoenix Island sebagai Tuan Mudanya. Dapat dikatakan bahwa statusnya hanya di bawah satu orang dan di atas semua orang. Tentu saja, Divine Phoenix Island seharusnya belum mengetahui identitas aslinya. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lama dan akan menyebar ke Divine Phoenix Island cepat atau lambat. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka jika mereka tahu bahwa dia adalah Dao Lord Desolate Martial yang diburu oleh Sekte Abadi, Buddhis dan Iblis dan merupakan musuh dengan ras primordial. Akankah mereka melepaskan posisinya sebagai Tuan Muda? Sulit untuk mengatakannya. Tidak peduli apa, dia harus beradaptasi dengan situasi. Paling tidak, bukan hal yang buruk untuk menjadi Tuan Muda dari Divine Phoenix Island sekarang. Selanjutnya, dia memiliki kesempatan untuk mengolah manual tidal dan manual penenang laut dengan benar di Divine Phoenix Island. Jika dia tercerahkan, dia bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk maju ke alam tubuh bersama. Pada saat itu, bahkan jika Divine Phoenix Island tidak dapat menampungnya, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri dan meninggalkan tempat ini. Tuan Muda, ayo pergi. Mo Ying berkata, aku akan mengajakmu melihat istanamu. Anda juga bisa keluar dan membiarkan para pembudidaya di pulau itu menemui Anda. Petik 2. Iya, Su Zimo mengangguk dan pergi bersama Mo Ying. Di Dragon Soul Hall, Jing Ming dan Jing Seng, dua pembudidaya yang selamat dari bencana, secara bertahap menjadi tenang. Mereka datang di hadapan Mighty Figure Heavenly Phoenix dan membungkuk dalam-dalam. Kakak senior Heavenly Phoenix, kami pasti akan mengingat bantuan ini. Bangun, tidak banyak. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tersenyum lembut. Setelah itu, matanya tertuju pada tampilan belakang Su Zimo dari jauh. Mempersempit pandangannya, dia tampak berpikir keras. Di bawah kepemimpinan Mo Ying, Su Zimo kembali berputar di sekitar Divine Phoenix Island. Kali ini, sebagian besar pembudidaya di Divine Phoenix Island sudah mengenalnya. Banyak pembudidaya menatapnya dengan rasa ingin tahu yang dalam. Beberapa wanita ras laut mengalihkan pandangan mereka yang indah dan berdiri jauh, menunjuk ke arah Su Zimo dengan mata berbinar. Mereka tersenyum diam-diam dan tersipu. Apa yang dilakukan para pembudidaya itu? Su Zimo menunjuk ke pantai tidak jauh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sisi lain, beberapa karang muncul di permukaan laut dengan beberapa pembudidaya duduk di atasnya. Pedang mereka ditempatkan secara horizontal di lutut mereka saat mereka menatap permukaan laut. Mereka mengerti. Mo Ying menjelaskan, saat itu, Kaisar Pedang memahami Dao di tepi laut dan menciptakan dua manual rahasia pedang Dao, manual tidal dan manual penenang laut. Para pembudidaya ini mencoba mengikuti jejak Kaisar Pedang di masa lalu dan memahami kondisi mental yang sama. Petik 2. Bab 1339, Pertapa. Memahami Dao di tepi laut. Su Zimo mengangguk tanpa suara. Setelah tiba di Divine Phoenix Island, dia menyaksikan kemegahan lautan dengan matanya sendiri dan mengalami kekuatan alam semesta yang tak terbatas. Memang, sangat membantu baginya untuk memahami warisan Kaisar Pedang. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo berputar-putar di sekitar Divine Phoenix Island sebelum menuju ke Istana Warisan Saber Dao di Divine Phoenix Island untuk memahami warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Sabre. Harus dikatakan bahwa Kaisar Pedang benar-benar murah hati dan memperlakukan semua pembudidaya dari daratan Tianhuang dan Pulau Divine Phoenix secara setara. Manual tidal dan manual penenang laut dari Divine Phoenix Island identik dengan apa yang telah dipelajari Su Zimo. Kaisar Pedang tidak menyembunyikan apapun dalam warisan yang ditinggalkannya di Laut Roh Gunung Pedang.
Setelah itu, Su Zimo pergi ke tepi laut dan duduk di atas karang juga. Tempat yang dia pilih berada di belakang istananya dan sangat sunyi. Tidak ada pembudidaya lain di tepi pantai dan dia tidak akan diganggu. Su Zimo duduk di karang di tepi pantai setiap hari, menyaksikan awan naik dan turun, pasang surut air laut dan gelombang ombak. Dia memahami perubahan misterius di dalam dan berlatih berulang kali dengan pedangnya. Awalnya, dia mengayunkan pedangnya sangat sering. Dia harus menebas ribuan atau bahkan puluhan ribu kali setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, berapa kali Su Zimo mengayunkan pedangnya berkurang. Pada akhirnya, akan selalu ada jeda panjang di antara setiap tebasan. Namun, niat pedang yang dilepaskan oleh tebasannya berubah semakin menakutkan dan tajam. Niat pedangnya hampir sempurna untuk 4 posisi pertama dari si Calming manual. Namun, Su Zimo tidak tahu tentang sikap terakhir, si Calming. Itulah esensi sebenarnya dari si Calming manual. Hari ini, hujan deras mengguyur dan guntur bergemuruh. Di permukaan lautan, ombak melonjak dan bergemuruh tanpa henti, seolah-olah kiamat akan turun dan menghancurkan segalanya. Su Zimo sedang melambai-lambaikan pedangnya di tepi laut ketika dia melihat sebuah perahu kecil mengambang di tengah kabut di atas permukaan laut. Perahu kecil itu seperti setitik debu kecil yang bisa dilahap kapan saja di hadapan lautan dan badai yang mengamuk. Di perahu kecil itu ada seorang nelayan. Dia mengenakan topi jerami hijau dan jas hujan anyaman hijau. Dia terombang-ambing dalam gelombang seolah-olah dia bisa jatuh ke laut kapan saja. Su Zimo menyapu kesadaran rohnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nelayan itu hanyalah manusia biasa. Ada banyak manusia lain seperti ini di Divine Phoenix Island juga. Su Zimo tidak tahu berapa lama nelayan ini berjuang melawan ombak sebelum dia melihat yang terakhir. Dia bersiap untuk bangun menyelamatkan nelayan itu. Saat itu, di perahu kecil, nelayan tiba-tiba mengeluarkan jala raksasa dan melemparkannya ke laut yang bergejolak. Pupil Su Zimo mengerut dengan keras. Awalnya, gelombang yang mengamuk menciptakan serangkaian raungan tetapi tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Seketika, badai mereda. Permukaan laut sangat tenang, seolah-olah membeku tanpa riak. Bahkan langit cerah dan awan yang membentang ribuan kilometer mengambang. Laut biru dan langit biru saling menyinari. Adegan itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Su Zimo, dia tidak bisa melakukannya. Ini praktis mengubah keadaan dunia. Ini mungkin apa artinya terhubung ke surga dan bumi dan menjadi tak terkalahkan. Nelayan sederhana ini berhasil menenangkan seluruh lautan dan secara paksa mengubah cuaca hanya dengan melemparkan jala. Ekspresi Su Zimo berubah, sepertinya sedang berpikir keras. Menenangkan Laut Tayuro. Dia bergumam pelan. Meskipun nelayan itu tampak seperti sedang melemparkan jala, apa yang dia lepaskan sebenarnya adalah maksud dari si Calming. Ini adalah ahli sejati. Su Zimo diam-diam terkejut. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui kultivasi ahli ini. Dalam sekejap, Su Zimo tiba di tepi laut dan membungkuk dalam-dalam kepada nelayan di atas perahu kecil. Salam, senior. Saya Long Mo. Petik 2. Saya melihat bahwa Anda telah memahami Dao di tepi pantai selama beberapa hari terakhir. Bakat pemahaman Anda tidak buruk, nak. Petik 2. Nelayan itu mengangkat kepalanya dan menatap Su Zimo sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki janggut yang tidak dicukur dan terlihat tidak berbeda dari manusia nelayan di Pulau Divine Phoenix. Su Zimo tidak menyangka bahwa dia diawasi begitu lama tanpa menyadari apapun. Sayangnya, tidak mungkin untuk memahami si Calming di tepi laut. Nelayan itu menggelengkan kepalanya. Senior, tolong beritahu saya. Su Zimo membungkuk sekali lagi dengan ekspresi hormat. Nelayan itu berkata, jika Anda ingin menenangkan laut, Anda harus terlebih dahulu memasuki laut. Anda harus mengalami kekuatan lautan yang tak terbatas secara pribadi. Apa yang dapat Anda pahami dengan melihat pasang surut air laut di tepi pantai ini? Jika saya ingin menenangkan laut, saya harus masuk ke laut terlebih dahulu. Su Zimo bergumam pelan, seolah dia mengerti sesuatu. Meskipun kata-kata itu sederhana, Su Zimo merasa bahwa ada kebenaran pada kata-kata itu yang dapat menyederhanakan banyak hal. Semakin dia merenungkan, semakin dia memahami misteri tak berujung di dalamnya. Pada saat Su Zimo kembali sadar, yang terakhir sudah naik perahu kecil dan menyanyikan lagu-lagu ikan. Dia melayang ke kedalaman laut dan hampir menghilang. Senior, bolehkah saya tahu nama Anda? Su Zimo berteriak dengan tergesa-gesa. Pertapa. Sesaat kemudian, suara nelayan terdengar. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam kabut di kejauhan. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya tampak seperti mimpi.
Beberapa saat yang lalu, ada badai yang mengamuk dan kilat menyambar. Tapi sekarang, semuanya jelas dan damai. Mo Ying, apakah kamu mengenali nelayan itu sejak tadi? Su Zimo berbalik dan berkata kepada Mo Ying. Sejak dia menggunakan pedang jiwa naga, Mo Ying telah berada di sisinya dan hampir tak terpisahkan. Dia memahami Dao di tepi pantai setiap hari dan Mo Ying mengikuti dari belakang. Nelayan apa? Mo Ying membeku sesaat dengan ekspresi yang hilang. Su Zimo menunjuk ke arah di mana nelayan itu muncul sebelumnya dan melanjutkan, apakah kamu tidak melihat nelayan tadi? Dia bahkan berbicara kepada saya. Petik 2. Tidak, hanya aku dan kamu di sini sepanjang waktu, Tuan Muda. Mo Ying menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, wilayah laut di belakang istanamu ini dianggap sebagai tanah terlarang. Penggarap Pulau Divine Phoenix tidak diizinkan masuk dengan santai. Petik 2. Kali ini, Su Zimo lah yang tercengang. Dia yakin bahwa dia tidak salah. Namun, tidak mungkin Mo Ying salah karena dia adalah sosok perkasa tubuh bersama. Dengan kata lain, cara Hermit tidak terduga dan bahkan melampaui pemahaman Su Zimo. Luar biasa, Su Zimo berpikir dalam hati dan menoleh ke Mo Ying. Saya siap memasuki lautan untuk memahami Dao. Tidak perlu bagimu untuk mengikutiku. Petik 2. Dengan itu, dia melompat ke kedalaman dengan pedang jiwa naga dan menuju ke dasar lautan. Jika itu adalah kultivator lain, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma, kekuatan mereka pasti akan ditekan dan mereka tidak akan terbiasa dengan itu jauh di dalam lautan. Namun, itu tidak terjadi pada Su Zimo. Ras naga menyukai air sejak awal dan dapat menciptakan gelombang dan menjungkirbalikkan sungai dan lautan dengan mudah. Setelah tubuh sejati naga memasuki perairan, dia tidak merasakan ketidaknyamanan dan terus berenang menuju dasar laut tanpa melambat. Awalnya, Mo Ying mengejar Su Zimo lebih dalam, teknik gerakannya sangat terpengaruh di perairan. Awalnya, dia masih bisa melihat sosok Su Zimo. Semakin dalam dia menyelam, semakin banyak tekanan yang harus dia tanggung melawan air laut. Tak lama, dia kehilangan jejak Su Zimo sepenuhnya. Bab 1340, Masalah. Penerjemah, Lege, Wilayah Selatan, Kota Beiming. Di era kuno, keluarga bangsawan Beiming awalnya berada di peringkat bersama 3 keluarga bangsawan besar. Namun, waktu berubah dan wilayah keluarga bangsawan Beiming sekarang sebagian besar ditempati oleh 3 keluarga bangsawan. Saat ini, mereka ditinggalkan dengan kota yang dikelilingi oleh 3 keluarga bangsawan. Tidak mungkin bagi siapapun dari klan Beiming untuk meninggalkan wilayah 3 keluarga bangsawan. Sementara nama keluarga bangsawan Beiming tetap ada, mereka hampir sepenuhnya musnah. Jika bukan karena fakta bahwa 3 keluarga bangsawan tertarik pada legenda keluarga bangsawan Beiming dan rahasia yang mereka jaga, keluarga bangsawan Beiming akan hancur sejak lama. Meskipun mereka terpisah jutaan kilometer, tubuh sejati teratai hijau dapat merasakan situasi tubuh sejati naga dan merasa lega. Saat ini, satu-satunya hal yang Su Zimo khawatirkan adalah Night Spirit. Mereka tersebar oleh arus liar kehampaan dan tubuh sejati teratai hijau dan tubuh sejati naga diteleportasi ke negeri asing dengan jarak jutaan kilometer. Dia tidak tahu bagaimana Night Spirit saat ini atau apakah dia masih mengambang di arus liar kehampaan. Saat itu, hati Su Zimo bergerak. Tatapannya menembus jendela dan mendarat di gadis di halaman. 1,5 tahun telah berlalu sejak Su Zimo memberikan Dao. Selama periode waktu ini, Beiming Sue telah mengalami transformasi lengkap dan kultivasinya berkembang pesat. Dia sudah mencapai ranah darah tsunami sebulan yang lalu. Dalam keadaan normal, seseorang dapat mencoba untuk menyingkat inti emas ki darah saat garis keturunan mereka berada di ranah darah amalgam Merkuri timbal. Namun, Su Zimo memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Beiming Sue. Dia mengajarinya sesuai dengan harapan tertinggi. Oleh karena itu, Su Zimo tidak terburu-buru Beiming Sue untuk menyingkat inti emas ki darahnya. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada budidaya garis keturunannya. Dengan dasar yang kuat, masa depan Beiming Sue akan lebih luas dan pencapaiannya tidak terbatas. Juga akan lebih mudah baginya untuk memadatkan inti emas ki darah setelah dia berada di alam darah tsunami, semuanya akan jatuh ke tempatnya secara alami pada waktu itu. Hanya dalam sebulan, Beiming Sue menyentuh penghalang inti emas ki darah. Sebelumnya, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Beiming Sue telah berubah. Awalnya, ki darahnya melonjak setelah dia berkultivasi ke alam darah tsunami. Bahkan jika dia tidak bergerak, tidak ada yang bisa mengabaikannya. Ki darahnya sangat deras dan bersemangat. Beiming Sue berdiri di sana seperti binatang buas berdarah murni. Untungnya,
Tidak ada yang datang selama periode waktu ini dan Bei Mingao tidak kembali. Kalau tidak, rahangnya akan jatuh ketika dia melihat Bei Mingxue seperti ini. Tapi sekarang, kidara Bei Mingxue ditarik dengan cepat, seolah-olah itu telah mengembun menjadi satu tempat dalam sekejap. Auranya menyatu sekali lagi. Sekarang, gadis yang tampaknya pendiam itu sepertinya telah kembali. Namun, mereka yang memiliki mata lebih tajam dapat mengatakan bahwa gadis saat ini jauh lebih kuat daripada Bei Mingxue yang memiliki ki darah yang deras sebulan yang lalu. Transformasi ke-6 dari Martial Dao, inti emas ki darah, berhasil. Di halaman, Bei Mingxue senang ketika dia merasakan kondisi tubuhnya. Dia berbalik, ingin segera berbagi kegembiraannya dengan Su Zimo. Saat dia berbalik, dia melihat pria itu berdiri tidak jauh darinya, tersenyum padanya. Su, aku telah memadatkan inti emas ki darah. Bei Mingxue berkata dengan gembira. Ya, Su Zimo mengangguk sedikit. Sangat bagus. Lanjutkan berkultivasi dan jangan mengendur. Petik 2. Terima kasih Pak. Bei Mingxue membungkuk dalam-dalam pada Su Zimo. Jika bukan karena Anda, Tuan, saya mungkin masih berlama-lama di transformasi pertama Martial Dao. Semuanya sudah ditakdirkan. Su Zimo berkata, kesempatan yang kuberikan padamu juga karena siklus karma. Bei Mingxue bingung. Matanya yang indah menatap pria berjubah hijau itu tanpa berkedip dengan tatapan yang hilang dan kebingungan. Bei Mingxue tidak akan percaya jika ada yang memberitahunya bahwa pria berjubah hijau itu bukan seorang kultivator. Namun, jika dia tidak memiliki aura sama sekali. Wajahnya layu dan menguning, tampak sangat sakit. Siapapun yang melihatnya hanya akan menganggapnya sebagai sarjana yang lemah. Bei Mingxue telah bertanya pada Su Zimo sebelumnya. Yang terakhir tidak merinci dan hanya menyebutkan dengan santai bahwa dia terluka. Selama setahun terakhir, kondisi Bei Mingxue telah membaik. Namun, situasi Su Zimo tidak berubah menjadi lebih baik dan Bei Mingxue juga khawatir. Meskipun dia baru mengenal Su Zimo selama lebih dari setahun, Bei Mingxue telah mengembangkan kepercayaan dan ketergantungan yang tidak dapat dijelaskan padanya. Dia takut Su Zimo akan meninggalkannya suatu hari nanti. Su, lukamu? Bei Mingxue bertanya hati-hati dengan ekspresi prihatin. Tidak apa-apa, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia mengerutkan kening dan tatapannya melintasi halaman, seolah melewati kekosongan dan mendarat di luar kota Beiming. Inilah masalah bagimu, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Bei Mingxue masih tidak sadar. Bahkan dengan roh esensinya terkunci, pendengaran dan penglihatan Su Zimo masih ada dan dia langsung melihat situasi di luar kota Beiming. Tak lama, ekspresi Bei Mingxue berubah ketika dia mendengar keributan itu juga. Dengan ekspresi gelap, dia berbalik dan melihat ke pintu masuk. Binatang iblis yang mengancam adalah yang pertama muncul di pintu masuk. Itu adalah ranah inti emas Emerald Blood Leopard, binatang sisa kuno. Itu hijau giok karena variasi garis keturunannya. Sangat cepat dan gesit, ia memburu dan membunuh makhluk hidup dengan sangat ganas. Mengendarai leopard darah zamrud adalah seorang kultivator yang sangat tampan di ranah inti emas. Nangong Yu. Dibandingkan dengan Dong Fangxuan, Nangong Yu lebih licik. Beberapa tahun yang lalu, untuk mengetahui lebih banyak tentang rahasia keluarga bangsawan Beiming, dia terus-menerus mendekati Bei Mingxue. Meskipun Nangong Yu hanya dari garis keturunan agunan dari keluarga bangsawan Nangong, statusnya jauh lebih tinggi daripada Bei Mingxue. Oleh karena itu, fakta bahwa dia bersedia menurunkan statusnya dan mengadili Bei Mingxue adalah sesuatu yang membuat banyak anggota klan Beiming kagum, bahkan Bei Mingao pun kagum padanya. Jika Bei Mingxue bisa menjadi teman Dao dengan Nangong Yu, setidaknya, dia akan bisa keluar dari situasi diganggu oleh keluarga bangsawan lainnya. Sayangnya, Nangong Yu akhirnya mengungkapkan warna aslinya setelah konflik antara Bei Mingxue dan Dong Fangxi. Dia tidak lagi berani terlalu dekat dengan Bei Mingxue, karena takut menyinggung Dong Fangxi. Dong Fangxi adalah keturunan langsung dari garis keturunan keluarga bangsawan Dongfang dan statusnya jauh di atas miliknya. Selanjutnya, inti emas Bei Mingxue hancur dan dia menjadi cacat. Tidak peduli betapa cantiknya dia tidak akan hidup lebih dari 100 tahun. Kecantikan akan segera memudar. Sementara Nangong Yu masih menawan dan tampan setelah puluhan tahun, Bei Mingxue sudah layu dan tua. Itulah alasan mengapa Nangong Yu meletakkan kartunya di atas meja bersama Bei Mingxue setahun yang lalu. Meskipun keluarga bangsawan Beiming telah menurun, Bei Mingxue masih sangat bangga di lubuk hatinya dan tidak memberinya sikap yang baik. Suer, aku di sini untuk melihatmu. Mengendarai Emerald Blood Leopard, Nangong Yu menatap Bei Mingxue dengan senyum tipis.
Seseorang tidak memiliki kiro apapun untuk memulai ketika mereka mengolah dao bela diri. Oleh karena itu, Namong Yu juga tidak bisa membedakan ranah kultivasi Bei Mingsue. Selanjutnya, Bei Mingsue telah berkultivasi ke transformasi ke-6 dari martial dao. Ki darahnya menyatu dan membentuk inti emas yang terbengkalai di dalam tubuhnya. Tanpa aktivasi, ki darahnya yang mengerikan tidak akan terungkap. Previous, bab 1341, membunuh. Jangan panggil aku seperti itu. Kedengarannya menjijikkan. Bei Mingsue melirik Namong Yu dan berkata dengan dingin. B***, jangan tidak tahu berterima kasih. Di belakang Namong Yu ada 3 penggarap pendirian yayasan. Mereka semua adalah pelayan Namong Yu dan salah satu dari mereka mengutuk Bei Mingsue dengan keras. Tatapan Bei Mingsue beralih ke pelayan tanpa suara. Namong Yu tersenyum lembut dan tidak jengkel. Suer, alasan mengapa aku memanggilmu seperti itu adalah karena aku ingin memberimu kesempatan karena hubungan masa lalu kita. Kamu orang yang pintar. Anda harus mengerti bahwa saya tidak punya banyak kesabaran tersisa. Meskipun Namong Yu tersenyum, nadanya dingin. Tidak ada hubungan masa lalu di antara kita. Bei Mingsue melambaikan tangannya. Jika tidak ada yang lain, kalian bisa pergi. Meninggalkan. Ekspresi Namong Yu menjadi dingin. Bei Mingsue, jika Anda tidak memberitahu saya rahasia keluarga bangsawan Bei Ming, saya memiliki banyak metode untuk berurusan dengan Anda. Kau sudah cacat. Meskipun aku tidak menyukaimu, para pelayan yang mengikutiku menyukaimu. Itu adalah pemikiran yang sangat keji. Bahkan Suzimo menyipitkan matanya dengan kilatan niat membunuh saat mendengar itu. Namun, dia tidak punya niat untuk menyerang. Itu adalah cara yang sama Dai Yue memperlakukannya di masa lalu. Kecuali Bei Mingsue melawan kekuatan yang tak terbendung, dia tidak akan ikut campur dan hanya akan membiarkannya menyelesaikannya sendiri. Hehe, tatapan pelayan keluarga menjelajahi tubuh Bei Mingsue dengan berani dan dia tersenyum jahat. Gadis kecil, bagaimana kalau kembali bersamaku? Aku jamin aku akan sangat menyayangimu. Pelayan lain berkata sambil tersenyum, Hutua, jangan ambil semuanya untuk dirimu sendiri. Kami juga menunggu untuk berpesta dengannya, saudara. Petik 2. Bei Mingsue tetap diam dan mengalihkan pandangannya ke 3 pelayan. Namong Yu berkata dengan acuh tak acuh, Bei Mingsue, jika aku membawamu pergi dan memberimu hadiah kepada pelayanku, tidak ada seorang pun di keluarga bangsawan Bei Ming yang berani menghentikanku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Katakan padaku rahasianya. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Di seluruh kota Bei Ming, yang terkuat hanya ada di alam Naschen Sol. Meskipun itu adalah alam kultivasi yang lebih tinggi dari Namong Yu dan dia hanya dari garis keturunan keluarga bangsawan Namong, tidak ada klan Bei Ming yang berani menghentikannya. Bei Mingsue tanpa ekspresi saat dia berkata perlahan, Namong Yu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir juga. Jika kamu berbalik dan pergi sekarang, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Apa yang kau bicarakan? Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, Namong Yu tertawa karena marah. Kamu ingin menyelamatkan hidupku sebagai orang cacat. Oh, dia sampai pada sebuah kesadaran. Aku ingat sekarang, Anda tampaknya telah mengembangkan beberapa martial dao omong kosong. Mengapa? Apakah Anda berhasil mencapai penguasaan yang lebih besar setelah lebih dari 1 tahun? Apakah itu sebabnya kamu berani mengancamku sekarang? Petik 2. Betech, kamu pasti memiliki keinginan mati. Beraninya kau memprovokasi tuan mudaku. Tuan muda, mari kita kalahkan Selastriste itu. Ketiga pelayan itu menonjol satu demi satu dan menatap Bei Mingsue dengan niat jahat. Mereka mencibir dan menunggu perintah Namong Yu. Namong Yu adalah satu-satunya yang saya beri kesempatan. Tatapan Bei Mingsue dingin saat dia melihat ketiga pelayan tidak jauh dan berkata perlahan, adapun kalian bertiga, tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini. Bei Mingsue memiliki garis keturunan keluarga bangsawan Bei Ming. Meskipun klan Bei Ming telah jatuh, dia masih memiliki harga dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan bentrok dengan Dong Fangzi karena harta karun. Lebih jauh lagi, Bei Mingsue telah mengembangkan martial dao selama lebih dari setahun dan tekadnya telah menjadi lebih kuat dan lebih teguh. Martial dao mengizinkan seseorang untuk membalas dendam dan membalas rasa terima kasih sesuai keinginan mereka. 3 pelayan berbicara tanpa menahan diri dan membuat komentar kotor padanya. Bei Mingsue sudah dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak berniat membiarkan mereka pergi. Kamu masih berani mengancam kami. Seorang pelayan mengungkapkan ekspresi ganas dan menamparkan tas penyimpanannya. Saat dia memanggil pedang terbangnya, pandangannya kabur dan sesosok tubuh menyerbu. Itu terlalu cepat. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali.
Bang! Bei Ming-sue melangkah dan tiba di depan pelayan rumah. Dia mengulurkan tangan dan meninju yang terakhir di dada. Itu bukan teknik yang brilian, hanya pukulan langsung. Namun, pelayan itu tidak bisa bertahan melawannya dan dikirim terbang seperti panah, membanting ke dinding halaman. Mata pelayan itu melebar tidak percaya. Dadanya runtuh dan dia meluncur ke bawah dinding perlahan, tidak lagi bernapas. Pukulan biasa dari Bei Ming-sue menghancurkan tulang di dada pria ini. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di dinding di belakang orang itu. Kekuatan pukulan itu sangat menakutkan. Set, dua pelayan lainnya tersentak ketika mereka melihat itu. Meskipun mereka adalah penggarap pendirian yayasan, mereka masih terkejut ketika melihat ledakan yang mengerikan itu. Dalam keadaan linglung sesaat itu, Bei Ming-sue telah tiba di depan pelayan lain. Dia mengulurkan telapak tangannya yang halus dan lembut dan menamparkan bagian atas kepala pelayan itu. Jepret, leher pelayan itu langsung patah. Kepalanya didorong ke dadanya oleh telapak tangan Bei Ming-sue dan dia mati di tempat. Kamu. Pelayan terakhir sudah ketakutan dan tidak bisa berbicara dengan benar. Bei Ming-sue datang ke hadapan orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus bergabung dengan mereka sehingga kalian semua dapat menemani satu sama lain di neraka. Piak, Bei Ming-sue mengulurkan tangan dan menamparnya. Kepala orang itu berputar di lehernya lebih dari 10 kali sebelum berhenti. Dia sudah mati. Dengan bunyi gedebuk, mayatnya jatuh ke tanah. Seluruh proses hanya mengambil 3 napas. 3 penggarap pendirian yayasan meninggal di tempat. Su Zimo mengangguk tanpa suara. Ketika dia diam, Bei Ming-sue tampak seperti gadis yang lembut dan lemah. Namun, jika sampai berkelahi, dia memutuskan untuk membunuh. Gerakannya bersih tanpa ragu-ragu. Mengaum. Baru sekarang Namong Yu menyadarinya. Macan tutul darah zamrud di bawahnya menggeram dan meraung mengancam ke arah Bei Ming-sue, tetapi dia tidak berani maju secara sembrono. Sebagai iblis, mereka adalah yang paling tajam menuju bahaya. Meskipun Bei Ming-sue tidak melepaskan ki darahnya sepenuhnya sebelumnya, dia masih mengungkapkan sebagian darinya. Leopard darah zamrud merasakan aura berbahaya datang dari Bei Ming-sue. Itu adalah perasaan yang bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi binatang buas berdarah murni. Oleh karena itu, meskipun Leopard darah zamrud berada di ranah inti emas, ia tidak berani bertindak gegabah. Pada saat Namong Yu menyadari apa yang terjadi, ketiga pelayan itu sudah mati. Sudah terlambat bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka. Bei Ming-sue, beraninya kamu. Ekspresi Namong Yu gelap saat dia melepaskan auranya sebagai inti emas dan berkata dengan dingin, beraninya kau membunuh pelayanku. Apakah kamu benar-benar lelah hidup? Petik 2. Membunuh pelayanmu hanyalah permulaan. Tatapan Bei Ming-sue mendarat di Emerald Blood Leopard saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak suka ketika binatang itu meneriakiku. Sebelum kalimatnya selesai, dia menyerang. Bab 1342, Pedang Patah. Mengaum. Merasakan bahaya, macan tutul darah zamrud mengerahkan kekuatan di anggota tubuhnya dan meledak dengan ki darah sebelum Namong Yu memberi perintah untuk menghindar ke samping. Sebagai binatang sisa kuno, macan tutul darah zamrud paling mengandalkan kecepatan. Namun, meskipun cepat, Bei Ming-sue bahkan lebih cepat. Astaga, ki darah Bei Ming-sue juga menyebar. Faktanya, dia bahkan tidak mengedarkan ki darahnya hingga batasnya. Dengan sedikit sirkulasi, dia melepaskan kekuatan yang mengejutkan dan mengejar Leopard darah zamrud dalam sekejap mata. Bei Ming-sue berdiri di depan Emerald Blood Leopard. Dia tampak sangat kurus dan bahkan tidak setinggi anggota tubuhnya. Namun, macan tutul darah zamrud merasakan aura ganas melonjak ke arahnya, seolah-olah itu tidak menghadapi seorang gadis manusia, tetapi binatang buas berdarah murni. Leopard darah zamrud membuka mulutnya dan memamerkan taringnya yang mengancam. Mereka bersinar dengan kilatan dingin dan menyerang Bei Ming-sue dengan kejam. Ekspresi Bei Ming-sue tidak berubah saat dia mengulurkan tangan dan meraih leher Leopard darah zamrud sebelum bisa menutup mulutnya. Binatang buas yang tersisa seperti ini memiliki kekuatan gigitan terkuat. Namun, bahkan dengan kekuatan penuhnya, Emerald Blood Leopard tidak bisa menggigit. Sebaliknya, mulutnya terbuka semakin lebar dengan tarikan Bei Ming-sue. Oh, Leopard darah zamrud memiliki ekspresi sedih. Keganasan awalnya telah lama menghilang saat mengeluarkan suara memohon dari kedalaman tenggorokannya. Beraninya kamu. Namong Yu sangat marah dan menamparkan tas penyimpanannya, memanggil pedang terbang dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Pedang bersinar dengan 4 lampu roh dan bersinar terang. Itu adalah senjata roh tingkat tertinggi. Sebagai keturunan agunan dari keluarga bangsawan Namong,
sudah jarang baginya untuk memiliki senjata roh tingkat tertinggi. Saat Namong Yu memanggil pedang terbangnya, Bei Ming Sue mengerahkan kekuatan di kedua lengannya. Bersin, darah berceceran melalui kehampaan. Binatang sisa kuno inti emas, macan tutul darah zamrud, dibelah menjadi dua oleh Bei Ming Sue dengan tangan kosong. Ledakan, mayat leopard darah zamrud jatuh ke tanah, menciptakan debu yang mengepul. Itu sudah mati, hanya menyisakan tubuh besarnya yang berkedut tanpa sadar. Namong Yu tidak mengharapkan ini dan hampir terbalik dan jatuh. Dia tidak membayangkan bahwa Bei Ming-Sue, seseorang yang inti emasnya lumpuh, akan sangat kuat sehingga dia bisa merobek sisa binatang purba menjadi dua. Bahkan beberapa paragon dan inkarnasi monster dari sekte super di dunia kultivasi yang berspesialisasi dalam tempering tubuh mungkin hanya pada level ini. Pergi, Namong Yu berteriak dan mengetuk jarinya dengan lembut. Berdebur, sinar pedang melintas dan pedang terbang kelas tertinggi tiba di hadapan Bei Ming-Sue secara instan. Itu tajam dan sangat cepat. Bei Ming-Sue tidak bergerak atau bahkan menghindar. Mata Namong Yu berbinar. Selama pedang terbang kelas tertinggi menyerang Bei Ming-Sue, dia percaya bahwa dia akan mati bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Tiba-tiba, tepat saat pedang terbang itu berjarak kurang dari 3 inci dari pipi Bei Ming-Sue, dia tiba-tiba menyerang. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia hanya mengulurkan telapak tangannya yang halus dan lembut dan meraih pedang terbang kelas tertinggi. Ketika dia melihat itu, Namong Yu tidak bisa menahan tawa. Haha, kamu benar-benar meminta masalah. Pedang terbang kelas tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh tubuh dari daging dan darah. Selain itu, kamu hanya seorang yang cacat. Tiba-tiba, dia tidak bisa melanjutkan. Yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa dia telah benar-benar kehilangan kendali atas pedang terbang kelas tertinggi itu. Energi roh pada pedang disebarkan oleh Bei Ming-Sue. Yang lebih menakutkan lagi adalah Bei Ming-Sue mencengkeram bilah pedang yang tajam dengan tangan kosong. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari telapak tangannya. Apa itu tadi? Dia menerima senjata roh tingkat tertinggi dengan tangan kosong tetapi sama sekali tidak terluka. Apa-apaan? Darah mengalir dari wajah Namong Yu saat dia melihat Bei Ming-Sue dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membacanya. Dia tidak lagi tahu keberadaan seperti apa yang dia hadapi. Bahkan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Apakah Bei Ming-Sue diasimilasi oleh beberapa kultivator yang kuat? Saat itu, dia menyapu pandangannya dan secara tidak sengaja melihat pria berjubah hijau yang berdiri di pintu masuk rumah tidak jauh. Jantungnya berhenti berdetak. Mungkinkah perubahan Bei Ming-Sue ada hubungannya dengan pria ini? Jika dia tidak salah, orang itu ada di sini 1,5 tahun yang lalu dan belum pergi. Namun, Namong Yu tidak bisa mengetahui kedalaman pria berjubah hijau itu. Baginya, pria berjubah hijau ini sakit-sakitan dan kurus. Yang terakhir tampak seperti sarjana yang putus asa yang tidak mengancam sama sekali. Jepret, tepat ketika imajinasi Namong Yu menjadi liar, dia mendengar suara yang tajam dan jantungnya berdetak kencang. Secara naluriah, dia melihat ke atas dan ketakutan. Pedang terbang kelas tertingginya patah di tengah oleh tangan Bei Ming-Sue. Kekuatan macam apa itu? Bei Ming-Sue memandang Namong Yu tanpa ekspresi. Dia melemparkan pedang yang patah ke tanah dan melangkah. Namong Yu mundur secara naluriah dengan ekspresi ngeri. Apa yang kamu lakukan? Suara Namong Yu bergetar dan dia bingung. Aku memberimu kesempatan. Bei Ming-Sue menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, Namong Yu mengingat apa yang dikatakan Bei Ming-Sue kepadanya sebelumnya. Namun, dia mengejeknya dan tidak memasukkannya ke dalam hati pada saat itu. Suir, dia ingin berbicara. Bei Ming-Sue mengerutkan kening karena tidak senang. Jantung Namong Yu berdetak kencang dan dia mengubah kata-katanya dengan tergesa-gesa. Rekan Daois Bei Ming, saya tahu kesalahan saya sekarang. Selama Anda membiarkan saya hidup, saya tidak akan mengganggu Anda lagi di masa depan. Petik 2. Bei Ming-Sue tetap diam dan menatap Namong Yu dengan dingin. Namong Yu menarik napas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan diri. Rekan Daois Bei Ming, membunuhku tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Meskipun aku hanya keturunan agunan dari keluarga bangsawan Namong, jangan lupa, ayahku adalah Nas Chen Sol. Dia sangat dekat dengan banyak keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong. Jika aku mati, kamu juga tidak akan selamat. Adapun adik laki-lakimu, dia pasti akan terlibat juga. Petik 2. Bei Ming-Sue menurunkan pandangannya. Kata-kata Namong Yu menyerang kelemahannya. Jika dia sendirian, dia bisa membunuh Namong Yu dan membalas dendam sesuai keinginannya. Namun, dia masih memiliki Bei Ming-Ao.
Namong Yu, pergi. Lama kemudian, Bei Ming-sue berkata perlahan, saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda dan tidak datang mencari saya lagi. Saya dapat memberitahu Anda bahwa klan Bei Ming tidak memiliki rahasia dan Anda tidak perlu membuang waktu Anda untuk saya. Namong Yu menghela nafas lega dan tanpa sadar berkeringat dingin. Sebelumnya, hidupnya benar-benar tergantung pada seutas benang. Pamitan. Dia tidak berani berlama-lama lagi dan berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa, takut Bei Ming-sue akan berubah pikiran. Su Zimo berdiri di samping. Dia tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu dan dia juga tidak punya niat untuk masuk. Dia tidak bisa tidak mengingat malam itu ketika dia tidak punya pilihan selain membiarkan Zhou Dingyun pergi. Mirip dengan dia, Bei Ming-sue mengalami kesulitan. Bab 1343, Malam Gelap dan Berangin. Bang! Pintu kediaman Nangong ditendang hingga terbuka dan pecah menjadi dua. Siapa di sana? Sekelompok penjaga terkejut dan bergegas satu demi satu, berteriak. Namun, ketika mereka melihat siapa itu, para penjaga tercengang dan secara naluriah berkata, Tuan Muda Yu. Orang yang menerobos masuk tidak lain adalah Nangong Yu. Pada saat itu, ekspresi Nangong Yu muram dan wajahnya yang tampan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengutuk berulang kali. Para penjaga saling bertukar pandang dan tentu saja tidak berani menghentikannya. Nangong Yu melewati koridor dan langsung menuju halaman belakang. Tak lama, dia datang ke sebuah ruangan dan mengambil napas dalam-dalam sebelum mengetuk. Masuk. Suara berat terdengar dari dalam ruangan. Nangong Yu mendorong pintu terbuka dan masuk. Ruangan itu sangat luas dan seorang kultivator duduk di tengah. Jenggotnya yang panjang jatuh ke dadanya dan dia memiliki tatapan yang bermartabat. Kultivator ini adalah pemilik kediaman Nangong ini, Nangong Seng. Di wilayah selatan, bahkan garis keturunan agunan dari keluarga bangsawan Nangong memiliki status yang sangat mulia. Karena itu, secara alami mudah bagi mereka untuk memiliki kediaman mansion seperti itu. Selanjutnya, Nangong Seng adalah jiwa yang baru lahir. Apa yang terjadi sampai kamu kehilangan ketenangan? Nangong Seng bertanya dengan acuh tak acuh. Ayah, bukankah kamu memintaku untuk dekat dengan Bei Ming-sue sebelumnya sehingga aku dapat menemukan kesempatan untuk mengetahui rahasia keluarga bangsawan Bei Ming? Nangong Yu bertanya. Iya, Nangong Seng mengangguk. Namun, gadis itu, Bei Ming-sue, menyinggung Dong Fangzi dan telah kehilangan inti emasnya, berubah menjadi cacat. Anda tidak bisa terlalu dekat dengannya lagi. Petik 2. Betul sekali. Sebelumnya, saya membawa 3 pelayan ke kota Beiming karena saya ingin memberi pelajaran pada Bei Ming-sue. Namun, Nangong Yu berhenti sejenak dan menggertakkan giginya dengan ekspresi penuh kebencian. Dia benar-benar menyerang dan membunuh 3 pelayan yayasan pendirianku. Selanjutnya, dia merobek gunung binatang rohku, macan tutul darah Zamrud, menjadi 2. Nangong Seng mengerutkan kening. Nangong Yu melanjutkan, bukan itu saja, ayah. Pelacur itu bahkan mematahkan pedang terbang kelas tertinggi yang kau berikan padaku menjadi 2 dengan tangan kosong. Kali ini, bahkan ekspresi Nangong Seng sedikit berubah. Dia bisa mematahkan senjata roh tingkat tertinggi dengan tangan kosong. Kekuatan macam apa itu? Meskipun dia adalah Naschen Sol, dia mungkin juga tidak bisa melakukannya dengan tubuhnya. Tidak disangka dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu meskipun inti emasnya hancur. Mungkinkah? Kilatan melintas di mata Nangong Seng seolah-olah dia sedang berpikir keras. Nangong Yu bertanya, ayah, apa maksudmu? Mungkin karena rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming yang menyebabkan Bei Ming-sue bangkit kembali. Nangong Seng menyimpulkan. Nangong Yu tidak bisa mempercayainya. Saya mendengar bahwa Bei Ming-sue telah mengolah martial Dao selama sekitar 1 tahun terakhir. Mungkinkah karena itu? Mustahil. Nangong Seng menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang yang mengolah martial Dao. Manakah dari mereka yang pernah menghasilkan kekuatan seperti itu? Selain itu, ini hanya sedikit lebih dari setahun. Petik 2. Kecuali Dao Lord Desolate Martial dibangkitkan, siapa lagi yang bisa mengolah martial Dao sedemikian rupa? Fu. Nangong Seng mencibir. Saat itu, sosok berjubah hijau muncul di benak Nangong Yu. Ayah, orang aneh muncul di sisi Bei Ming-sue setahun yang lalu. Dia tidak terlihat seperti berasal dari kota Beiming juga bukan seorang kultivator. Dia terlihat sakit-sakitan. Namun, dia masih ada saat aku pergi ke kota Beiming kali ini. Aku merasa ada yang aneh dengannya. Itu bagus juga. Saya akan melakukan perjalanan ke kota Beiming secara pribadi. Nangong Seng berkata dengan dingin, siapapun itu, aneh atau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Ayah, hati-hati kalau begitu.
Namong Yu mengingatkan dengan cemas. Namong Seng tersenyum lembut. Jangan khawatir, sebagai Nas Chen Sol, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil. Tunggu di rumah untuk beritaku. Aku akan membawa gadis itu kembali dan membiarkanmu menghukumnya sesukamu. Terima kasih ayah. Namong Yu sangat senang. Kota Beiming. Beiming Sue memandangi mayat-mayat di halaman untuk waktu yang lama dalam keheningan. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Sesaat kemudian, dia berbalik dan menatap Su Zimo, berkata dengan lembut, Tuan. Su, kenapa kamu tidak pergi dan bersembunyi dulu? Saya khawatir Namong Yu akan kembali dan Anda mungkin terlibat. Petik 2. Karena kamu khawatir, mengapa kamu masih membiarkannya pergi? Tanya Su Zimo. Beiming Sue tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya pilihan. Jika Namong Yu terbunuh, ayah Namong Yu pasti akan turun ke kota Beiming. Pada saat itu akan menjadi bencana baginya dan Beiming Ao. Setidaknya akan ada kesempatan jika dia melepaskan Namong Yu. Dia bertaruh bahwa Namong Yu akan menepati janjinya dan tidak mencarinya lagi. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Su Zimo tersenyum lembut dan kembali ke kamarnya. Dia mengambil posisi lotus dan menutup matanya untuk beristirahat. Malam itu gelap dan angin bertiup kencang. Seluruh halaman menjadi sunyi. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya, seolah sambaran petir menyambar menembus kegelapan. Beberapa orang benar-benar bodoh. Dia bergumam pelan. Dia tidak bisa menggunakan roh esensinya, tetapi penglihatan, pendengaran, dan panca inderanya masih ada. Mereka sangat tajam dan bisa melihat aktivitas apapun yang jaraknya ribuan kilometer. Di kamar di samping, Beiming Sue masih beristirahat dengan mata tertutup. Dia tidak melihat apa-apa. Namun, Su Zimo telah menyadari bahwa di hutan yang berjarak ratusan kilometer dari kota Beiming, 3 Nas Chen Souls melaju kencang dengan pedang terbang mereka. Dia melirik Beiming Sue. Beiming Sue baru saja membentuk Blood Ki Golden Core-nya dan kemungkinan besar akan mati melawan Nas Chen Soul. Selanjutnya, ada 3 dari mereka. Su Zimo melompat turun dari tempat tidur tanpa suara seperti bulu. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan Dharma atau kesadaran rohnya, kekuatan tubuh sejati teratai hijau ini juga tidak bisa diremehkan. Dia melewati halaman dan dengan satu lompatan, berjalan keluar dari kota Beiming tanpa mengkhawatirkan siapapun. Tuan tua, kota Beiming berjarak sekitar 250 km. Di antara 3 Nas Chen Souls, selain Namong Seng, 2 sisanya adalah pelayan keluarga bangsawan Namong dan telah tumbuh ke ranah Nas Chen Soul. Seorang pelayan tua berkata, Tuan tua, sebenarnya Anda tidak perlu mengikuti kami. Ini hanya berurusan dengan seorang gadis kecil. Tidak perlu bagi kita untuk memobilisasi kekuatan sebesar itu. Kami hanya akan mengambil tindakan dan membawanya kembali. Jangan khawatir, Namong Seng berkata, saya sedang berpikir keras dan memutuskan untuk keluar jalan-jalan. Lebih jauh lagi, aku mendengar dari Yuer bahwa Beiming Sue memiliki seorang pria berjubah hijau yang aneh bersamanya. Aku akan melihat-lihat. Namong Seng dan 2 lainnya mengendarai pedang terbang mereka dan mengobrol. Saat itu, seorang pelayan tua mengerutkan kening dan menunjuk ke kejauhan. Mengapa seorang pria berjubah hijau berdiri di sana di tengah malam? Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di luar sana. Saat pelayan tua itu mengatakan itu, dia menyadari sesuatu. Pria berjubah hijau. Namong Seng sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Di kejauhan, seorang pria berjubah hijau berdiri dengan wajah kekuning-kuningan. Dia tampak sakit-sakitan tanpa aura energi roh, seperti manusia fana yang belum pulih dari penyakit serius. Pria berjubah hijau ini persis seperti yang dijelaskan Namong Yu. Top novel.